Nah, saya belum ketemu lagi ya, belum ketemu secara langsung ya. Jadi memang ini berita pun saya baru tahunya dari tim manajemennya aja gitu ya. Jadi memang Mbak Iris sendiri belum menyampaikan ya secara langsung terkait bagaimana sikapnya. Tapi yang pasti sih Mbak Iris menyerahkan ini kepada proses hukum gitu. Seperti itu ya. Silakan aja ya, karena ini kan udah berjalan ya proses hukumnya gitu. Kira-kira akan jenguk nggak sih? Nah, itu saya belum tahu ya yang kayak gitu ya. Terus Iya. sama Lili itu Iris pernah jenguk nggak sih waktu itu? eh nggak tahu ya saya. Pernah deh, kayak pernah ya, pernah sekali ya. Bu, fakta soal penangkapan Amar yang sekarang ini akan diungkapkan juga di sidang cerai untuk menguatkan gugatan dan juga Nah, nah nanti ya tergantung dari jawaban ya, dari jawabannya pihak tergugat. Kalau misalnya nanti ada bantahan dalil-dalil, dan kami bisa saja sih nanti di dalam replik kami memasukkan ya adanya fakta baru tertangkapnya tergugat ya untuk kasus yang sama dengan alasan perceraian yang sudah kami ajukan gitu, seperti itu. Bu, dari bulan Maret Ibu tidak bersama lagi sama Amar. Pernah tidak pas ribut mengucapkan kalimat talak? Oh, kalau itu sih saya nggak tahu ya, karena memang ributnya kan saya nggak tahu ya, karena itu mereka mereka ya yang menjalani ya. Jadi memang saya tidak mengetahui secara pasti ya apakah ada talak atau tidak gitu ya, seperti itu. Itu tapi sampai sejak perceraian ini bergulir memang tidak ada sih pengucapan talak ya dari bergulirnya ini ya gitu. Gitu. Oke, aman. Oke. Mbak Iris sekali mau ngomong Bu lewat teleponnya. Nanti Mbak Iris belum bisa ya, nanti saja ya, mohon maaf karena memang beliau sedang sibuk ya, dan sedang sibuk dengan pekerjaannya ya, jadi kesibukan beliau juga kan lumayan gitu. Nanti ada waktunya ya, mudah-mudahan nanti setelah ini ya, setelah proses perceraiannya juga ini nanti mungkin insya Allah ya ada. Bilangin Bu di pengadilan gitu kita mau. Oh itu, ya ya ya, ya ya, oke, ya, ya terima kasih ya. Oh ya, dari Detik ya. Ya. Oh ya, silakan dimakan nanti. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti aku kesini minta izin wawancara lagi ya Bu. Putra yang kesini Oh, iya, ganti berarti tim. tiga. Bu foto katanya Makasih ya, Bu. buat arah pesan. Bu. Iya. Ya. Oke. Udah belum ini. Handphone aku sama Eva ya? Ya. Bu Nurul, ini Ya. aku langsung terapin aja. Iya. Apa benar mempertegas lagi tentang gugatan Ibel? Apa benar tentang alasannya karena Amar memakai narkoba? Ya, jadi salah satu yang tertuang di dalam gugatan ya, yang menjadi alasan kenapa Mbak Iris mengajukan gugatan perceraian adalah salah satunya yaitu karena adanya penggunaan narkoba ya dari suaminya ya. Dan ini juga sudah ada fakta dari penangkapan, penahanan, bahkan keputusan ya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu menjadi salah satu alasan Mbak Iris mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya gitu. Oke. Ini sudah masuk sidang keberapa? Oh, Turun lagi Bu, ketutup oh apa iya. aja? Ya. Oke. Ini sidangnya sudah masuk, berarti kalau hari ini udah sidang keempat ya. Tapi kalau yang sidang keempat ini adalah menggunakan sistem e-court. Jadi memang hari ini nanti pihak tergugat mengajukan jawabannya melalui e-court ya. Jadi melalui e-court, dan nanti kami bisa mengambil jawabannya secara e-court juga gitu. Jadi hari ini para pihak tidak hadir di persidangan gitu. Boleh tahu Bu mungkin perihal apa yang dipertanyakan untuk jawaban hari ini? Kalau jawaban sih ya yang pasti ya biasanya ya mereka akan membantah dalil-dalil atau memasukkan dalil-dalil yang baru ya di dalam jawabannya. Nah kami karena belum baca ya, karena belum diterima sampai hari ini, sampai jam segini itu belum diterima jawabannya. Jadi kami belum tahu apa isi jawaban dari yang diajukan oleh tergugat gitu, seperti itu. Bu, Amar kan bukan yang pertama kali tertangkap narkoba. Ya, sebelum menikah sudah pernah tertangkap. Kemudian setelah menikah pernah juga tertangkap. Ada penyesalan tidak dari Ibel tentang dia pernah menikah dengan
Kalau penyesalan sih enggak ya, masa menyesal. Jadi memang salah satu yang menjadi alasan Mbak Iris akhirnya melangkah untuk mengajukan gugatan cerai dan salah satunya itu karena narkoba tadi ya. Nah kemudian ketika akhirnya pada hari ini pun terjadi lagi ya peristiwa itu, yaitu adalah bagian dari ya ini memang relevan ya. Jadi masyarakat Indonesia semua udah tahu ya bahwa memang ini menjadi salah satu alasan mengajukan perceraian itu seperti itu. Ibel sudah mendapat kabar berarti ya Bu? Ya sepertinya sih sudah ya karena memang sudah diberitakan juga ya di media-media. Mbak Iris udah tahu lah itu tentang ini gitu. Sudah memberi komentar kepada Ibu mungkin karena kan tidak hadir sidang hari ini. Ya kalau komentarnya Mbak Iris mah menyerahkan saja ya kepada proses hukum ya terkait ini karena memang sudah ditangkap, ditahan, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ini memang menjadi bagian yang harus diterima ya karena memang sudah bergulir ya. Kalau Mbak Iris sendiri sekarang masih sibuk dengan pekerjaannya gitu, dengan ngurus anak gitu ya, di dua hal itu ya. Tapi menyayangkan tidak Ibel dengan kabar ini? Nah saya nggak tahu ya karena memang belum ketemu langsung, saya belum tahu tanggapan Mbak Iris secara ini ya karena memang saya belum bertemu ya dengan Mbak Iris gitu. Jadi memang hanya komunikasinya melalui telepon dan WhatsApp saja gitu. Bu, Ibel kan sudah dua kali Ibu sudah dua kali menandatangani surat kuasa gitu. Yang pertama itu tanggal berapa sih Bu? Nah kita nggak bisa detail ya, jadi memang udah dua kali dan itu udah lama, jaraknya lumayan lama ya. Jadi dari bulan awal pertama kali sampai yang kedua kali karena memang kami sih memahami ya bahwa keputusan bercerai itu memang bukan keputusan yang bisa diputuskan sebentar ya dan bukan juga keputusan yang mudah bagi Mbak Iris ya. Dan Mbak Iris juga butuh waktu juga ya untuk memutuskan ini. Makanya sempat ada perbaharuan ya penandatanganan surat kuasa yang menunjukkan bahwa ya inilah keputusan yang matang ya, keputusan yang matang dari Mbak Iris dan keputusan yang lahir dari Mbak Iris sendiri gitu ya, tanpa intervensi dari pihak manapun gitu. Berarti kalau boleh dibilang tanda tangan surat yang pertama dengan yang kedua Ibel berusaha untuk memperbaiki mungkin ya Bu? Saya nggak tahu ya tentang niat itu kenapa itu terjadi ya. Cuman memang pada saat penandatanganan yang pertama itu memang sudah ada niat untuk mengajukan perceraian. Cuma mungkin butuh waktu saja untuk memikirkan lagi, untuk berdoa lagi gitu ya, minta petunjuk dan akhirnya ya kemantapan itu ya akhirnya terjadi ya. Ya akhirnya Mbak Iris mengajukan gugatan perceraian itu di bulan November ya. Gitu. Mereka sama-sama ingin bercerai atau hanya Ibel yang ingin bercerai? Nah sebenarnya sih keputusan bercerai ini juga sudah disampaikan ya sebelumnya kepada pihak suaminya. Mereka sudah ngobrol juga sih, udah ada pembicaraan itu gitu ya. Tetapi memang saya nggak tahu secara mendetailnya seperti apa ya. Tetapi memang sudah ada ya. Jadi ini bukan hal yang tiba-tiba gitu ya. Ini memang keputusannya yang betul-betul lama ya, keputusan dan pemikiran yang panjang ya dari Mbak Iris itu untuk mengajukan gugatan ini gitu. Berarti boleh dibilang mereka sama-sama ya udah gitu. Biasanya prosesnya lama tidak Bu kalau kayak gitu? Nah ini kita Lebih cepat karena kalau tidak ada gonong gini juga. ya karena memang di dalam gugatan itu sendiri hanya masalah perceraian ya, terus kemudian hak asuh anak dan nafkah anak ya, jadi hanya 3 hal itu aja sih yang dituntut ya, jadi nggak ada masalah-masalah yang lain ya karena memang sebenarnya juga nggak ada konflik yang berarti ya, maksudnya memang masalahnya itu karena narkoba itu ya, ini kan juga adalah hal yang memang diputuskan oleh Mbak Iris yaitu karena itu salah satunya gitu, keputusan untuk bercerainya gitu. Bu, Ibel Iris meminta untuk hak asuh anak. Amar sendiri ada keinginan untuk meminta juga tidak dalam hal ini? Nah kalau ini sih sebenarnya udah bagian dari kesepakatan, ini kami tuangkan juga ya di dalam posita gugatan bahwa terkait hak asuh anak sebenarnya mereka sudah punya kesepakatan untuk mengasuh anak secara bersama-sama ya. Jadi ini bukan masuk dalam wilayah konflik ya, jadi tidak ada perebutan hak asuh anak sih. Tapi adapun ketika dimintakan untuk dimohonkan penetapannya ini untuk kepentingan administrasi ya, jadi kepentingan administrasi bahwa nanti ke depannya kan ada persyaratan yang harus dipenuhi gitu, seperti itu. Bu, kalau nggak salah tuh ada hak asuh sama hak perwalian ya Bu? Gimana? Oh enggak, ini hanya hak asuh anak ya, jadi enggak, jadi hak asuh anak itu ya ini adalah bagian dari, karena memang harusnya secara otomatis sudah ditetapkan kepada ibunya, tetapi ini untuk legitimasi aja ya, jadi memang Mbak Iris memintakan itu, jadi pengasuhan anak ya, jadi penetapan pengasuhan anak gitu,
seperti itu. Oh iya, soal nafkah Bu. Nah, nafkah juga bagian dari yang dituntut ya, karena memang ini adalah suatu yang wajar ya, yang lazim ya di dalam gugatan perceraian. Ketika memasukkan hak asuh anak, maka wajar saja memasukkan untuk nafkah anak gitu. Dan ini juga bentuk aktualisasi ya, pertanggungjawaban dari pihak suami dan ayah anak-anak ya, gitu seperti itu. Kalau uang idah ada Bu? Gak ada, karena memang ini kan gugat cerai ya, bukan cerai talak. Jadi idah dan mut'ah itu hanya berlaku untuk ketika yang mengajukan adalah pihak suaminya ya, permohonan talak ya atau cerai talak gitu. Bu, pisah rumah mereka sudah berapa lama maaf Bu? Pisah rumah itu terjadi sejak bulan Maret ya 2023 sampai hari ini. Bahkan sejak setelah suaminya keluar ya dari penahanan itu mereka nggak satu rumah ya sampai hari ini. Dari bulan Oktober pun udah nggak satu rumah gitu sampai hari ini. Terganggu nggak sih Bu ke pekerjaan idah? Sepertinya tidak ya, karena kita bisa lihat dari ritme pekerjaan yang Mbak Iris sendiri ya, terus kemudian dari akun Instagramnya ya. Jadi Mbak Iris fokus dengan pekerjaannya ya, jadi masih sibuk gitu dengan pekerjaannya dan juga dengan mengurus anak-anak gitu, seperti itu. Bu, pernah nggak sih Iqbal sedih karena anak-anaknya kan dekat banget sama papanya gitu, papi ya sama papi ya. Ya. Jadi anak-anak memang dekat sampai hari ini pun dekat dengan ayahnya ya. Jadi karena apa? Karena memang Mbak Iris sendiri memberikan kesempatan ya, memberikan ruang ya untuk membuka rumahnya lah untuk pihak suaminya ketemu anak-anak ya. Jadi tidak dibatasi sama sekali, termasuk komunikasi, jam ketemuan itu nggak ada. Jadi memang ya silakan aja mau ketemuan dengan anak-anak gitu. Yang seperti penting itu. di rumah. Ya Boleh dibawa enggak ada kok, maksudnya saat-saat mereka jalan gitu ya, maksudnya anak-anak dengan ayahnya gitu ada ruang itu ya, jadi nggak selalu di rumah gitu. Ya. Ya. Harapannya Iqbal apa nih Bu dengan persoalan ini? Ya kalau Mbak Iris sih mengikuti saja prosedur perceraian ya, dan juga sebagai pihak penggugat ya masih tetap dalam gugatan cerainya. Jadi memang tidak ada yang berubah ya. Jadi kami tetap dengan dalil-dalil dalam gugatan itu dan mengikuti proses persidangan ini sampai selesai gitu. Seperti itu. Bu, pernah nggak sih